Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviza Aprilia, NPM E1B021068 dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Bapak pengampu saya adalah Bapak Wisman MPD. Saya mendapatkan materi pembelajaran yang berjudul kalimat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kalimat dan rentetan-rentetan yang berkaitan dengan materi kalimat. Yang pertama yang akan kita bahas ialah hakikat dari kalimat. Ada dari beberapa ahli yang menjelaskan tentang arti dari kalimat. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari para ahli tersebut, telah disimpulkan arti kalimat ialah susunan kata yang memiliki struktur untuk mengungkapkan pikiran yang utuh, yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa dan tanda titik sebagai intonasi final. Poin kedua yang akan kita bahas ialah mengenai pola kalimat dasar. Pada pola kalimat dasar ini, ia terbagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama, kalimat dasar tipe subjek dan predikat. Yang kedua, kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan objek. Untuk yang ketiga, kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Dan yang keempat, subjek, predikat, dan keterangan. Yang kelima, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Untuk yang terakhir, kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pembahasan yang ketiga ialah mengenai jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Kalimat gramatikal merupakan kalimat yang disusun mengikuti kaedah bahasa Indonesia yang berlaku, baik itu struktur bahasa, penggunaan kata kerja, penggunaan kata ganti, penggunaan kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya, yang terbentuk karena gabungan dua kata atau lebih yang menjadi suatu bahasa. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mengenal jenis kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal ialah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Dan kalimat-kalimat yang panjang dalam bahasa Indonesia bisa dikembalikan kepada kalimat yang sangat sederhana. Terus terdapat juga pola pembentuk kalimat dasar. Di antaranya ialah yang pertama, pola kalimat dasar. Ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti dan hanya mempunyai satu pola kalimat. Terus ada juga perluasan unsur kalimat dasar. Unsur kalimat seperti subjek, objek, predikat, pelengkap, serta keterangan dapat diperluas dan dikembangkan sehingga informasi tentang unsur-unsur yang berkaitan dengan kalimat menjadi lengkap. Kita juga akan membahas mengenai kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk ialah kalimat yang di dalamnya terdapat dua buah kalimat dasar atau bisa lebih dari dua kalimat dasar. Kalimat majemuk dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Yang kedua, kalimat majemuk tidak setara. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Jika ada kalimat majemuk setara, sudah pasti ada kalimat majemuk tidak setara. Apa itu pengertian kalimat majemuk tidak setara? Kalimat majemuk tidak setara ialah kalimat yang terdiri atas satu suku kalimat yang bebas dan satu suku kalimat yang lebih atau tidak bebas. Terus yang terakhir ada juga kalimat majemuk campuran. Apa itu kalimat majemuk campuran?
Kalimat yang terdiri atas kalimat majemuk tidak setara atau bertingkat dan kalimat majemuk setara. Ada juga jenis kalimat yang menurut bentuk dan gayanya. Menurut gaya penyampaian atau retorika, kalimat majemuk bertingkat dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu: yang pertama ialah kalimat yang melepas. Jika kalimat itu disusun dengan diawali unsur utama, yaitu induk kalimat yang diikuti oleh unsur tambahan, yaitu anak kalimat. Gaya penyajian kalimat itu disebut melepas. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya, dan kalaupun unsur ini tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Yang kedua ialah kalimat yang klimaks. Jika kalimat itu disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut berklimaks. Pembaca belum dapat memahami kalimat tersebut jika baru membaca anak kalimatnya. Pembaca akan memahami makna kalimat itu setelah membaca induk kalimatnya. Sebelum kalimat itu selesai, terasa bahwa ada sesuatu yang masih ditunggu, yaitu induk kalimat. Oleh karena itu, penyajian kalimat yang konstruksinya anak induk terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangan. Misalnya, karena sulit berkendara, ia datang terlambat ke kampusnya. Yang ketiga ialah kalimat yang berimbang. Jika kalimat itu disusun dalam bentuk majemuk setara lebih tepatnya, atau majemuk campuran, gaya penyajian kalimat itu disebut berimbang, karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat bersimetri. Misalnya, bursa saham tampaknya semakin bergairah, inspektor asing dan domestik berlomba melakukan transaksi. Ketiga gaya penyampaian tadi terdapat pada kalimat majemuk. Adapun kalimat pada umumnya dapat divariasikan menjadi kalimat yang panjang pendek dan aktif pasif. Terus kita memasuki penjelasan jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut fungsinya, jenis kalimat dapat dirinci menjadi kalimat pernyataan, kalimat perintah, kalimat integrasi, dan kalimat seruan. Semua jenis kalimat itu dapat disajikan dalam bentuk kalimat positif dan negatif. Dalam bahasa lisan, intonasi yang khas dapat menjelaskan kapan kita berhadapan dengan salah satu jenis kalimat tersebut. Dalam bahasa penulisan, perbedaannya dijelaskan oleh bermacam-macam tanda baca. Yang pertama ialah mengenai kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan atau deklaratif adalah kalimat yang berupa pernyataan mengenai suatu hal. Contoh, hari ini aku akan bermain futsal, atau besok ia akan pergi ke Jakarta. Yang kedua, kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang bermaksud memberi pertanyaan. Contohnya, kemana ia pergi hari ini? Atau apakah kamu mau bermain bola? Ada yang keempat, kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran kepada orang lain untuk kebaikan orang tersebut. Contohnya, pertama, sebaiknya kau meminta maaf kepadanya, atau lebih baik kau memilih bidang yang kamu sukai. Yang kelima, kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Contohnya, marilah kita buang sampah pada tempatnya. Yang terakhir adalah kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan ekspresi, reaksi, dan rasa hati seperti kaget,
marah, kagum, heran, sedih, dan lain sebagainya. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.